Halo, halo. Di video kali ini, kita akan membahas atau mengulas alur cerita film yang berjudul Rempek, yang rilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang 3 binatang yang terkontaminasi virus buatan manusia, yang menyebabkan ketiga binatang ini menjadi monster yang ganas. Cerita dimulai di stasiun luar angkasa, tempat para peneliti melakukan penelitian. Terlihat di dalam stasiun luar angkasa yang sudah berantakan, tersisa seorang dokter atau peneliti yang ingin meninggalkan stasiun luar angkasa tersebut karena terjadi sesuatu. Namun peneliti itu diperintahkan tidak boleh meninggalkan tempat itu, sebelum mengambil sampel penelitian. Dengan terpaksa dokter atau peneliti itu menuju tempat penyimpanan sampel itu disimpan, dan akhirnya dokter itu pun berhasil membawa sampel hasil penelitiannya. Setelah ingin kembali ke pesawat untuk melarikan diri, dokter itu bertemu dengan tikus raksasa yang telah terkontaminasi virus yang menjadi penelitian. Dengan bersusah payah, akhirnya dokter itu pun berhasil menyelamatkan diri dan masuk ke dalam pesawat penyelamat. Dengan tergesa-gesa, dokter itu pun memasang sabuk pengaman dan tancap gas untuk melarikan diri. Namun sayang retakan kaca yang dibuat monster tadi, menimbulkan masalah yang besar. Pesawat pun meledak dan hancur berkeping-keping, tetapi sampel virus yang tadi dokter bawa masih utuh dan jatuh ke bumi. Berpindah ke scene lain, ada Dwayne Johnson yang berperan sebagai Davis Okoye sedang berjalan di tengah hutan bersama teman-temannya. Mereka merupakan peneliti hewan atau gorila yang sedang meneliti langsung di kandang gorila. Davis memiliki kelebihan dapat berkomunikasi dengan gorila dengan menggunakan bahasa isyarat. Tapi salah satu gorila di sana mengamuk, sepertinya tidak senang jika ada manusia yang datang. Beruntung ada gorila albino yang menyelamatkannya. Gorila albino itu bernama George. Sontak George pun mengamuk juga dan Davis berusaha menenangkannya. Davis berusaha berkomunikasi dengan George. Di malam hari terlihat sesuatu benda seperti meteor jatuh ke dalam kandang George dan meledak. Benda itu jatuh dan meledak di 3 tempat yang berbeda. George pun mendekati benda aneh itu. Seketika benda itu mengeluarkan asap yang berwarna hijau. Keesokan harinya Davis dan seorang temannya memasuki kandang George. Davis mendapatkan kabar bahwa George telah membunuh seekor beruang. Karena ada sesuatu yang aneh, Davis dan temannya mendekati George yang belum terlihat jelas. Davis mencoba berkomunikasi dengan George. George pun keluar dan alangkah terkejutnya Davis melihat ukuran George yang bertambah besar. Davis menemukan benda aneh di sekitaran kandang George. Karena merasa ada yang aneh, Davis pun mengambilnya untuk mencari tahu. Terlihat seorang laki-laki yang sedang marah-marah, dan ternyata dia dan saudara perempuannya adalah pemilik perusahaan Evergreen, perusahaan yang ingin bereksperimen dengan binatang supaya menjadi monster yang bisa dikendalikan. Akhirnya kedua bos besar perusahaan Evergreen itu menyewa tentara bayaran untuk memburu serigala yang sudah terkontaminasi oleh virus, untuk dibawa hidup atau mati. Akhirnya tentara bayaran itu menemukan titik jatuhnya meteor yang diduga sebagai hasil penelitian yang jatuh ke bumi. Dan benar saja, mereka menemukan sesuatu, yang ternyata sesuatu yang berbentuk seperti kapsul hasil penelitian. Scene pun berpindah, ada seseorang wanita yang ingin bertemu dengan Davis yang bernama Dr. Kit Caldwell. Dia mengaku sebagai peneliti dari perusahaan Evergreen penyebab George tumbuh menjadi besar. Dan Davis pun langsung mengajak Dr. Kit untuk melihat George langsung ke kandangnya. Di tengah obrolan, George mengamuk tanpa sebab dan ingin menghancurkan kandangnya. Dan akhirnya kandangnya pun roboh karena tidak kuat menahan kekuatan George yang bertambah lebih besar. George pun kabur dan membuat pengunjung kebun binatang panik. Tak lama kemudian ada helikopter yang datang. Ternyata helikopter itu ingin menembakkan bius kepada George. George pun tumbang karena tembakan obat bius itu. Pindah ke scene lain, tentara bayaran yang disewa oleh bos Evergreen siap memburu serigala yang telah terkontaminasi oleh virus.
Mereka pun turun dari helikopter dan ingin mencari serigala tersebut yang dikira sudah mati karena ditembak oleh Brook. Tiba-tiba ada pergerakan dari arah depan dan ternyata itu hanya rusa yang berlarian. Tiba-tiba serigala menyerang salah seorang dari tentara bayaran tersebut. Kedua bos Energen pun melihat secara live perburuan serigala tersebut melalui action cam yang dipasang di tentara bayaran tersebut. Brook melihat teman-temannya telah tewas secara mengenaskan. Dia pun meminta helikopter untuk segera menjemputnya. Namun naas, helikopter yang akan menolong Brook diserang oleh monster serigala. Helikopter itu pun hancur dan meledak. Tiba-tiba, monster serigala itu ada di belakang Brook, dan Brook pun jadi cemilan monster serigala. Berpindah ke scene lain, terlihat Davis dan Dr. Ket ditangkap oleh militer, mereka pun tidak tahu mengapa mereka ditangkap. Di sana mereka bertemu dengan agen Harvey, sebagai kepala keamanan di sana. Ternyata George, Davis dan Dr. Ket ingin dibawa ke suatu tempat dengan menggunakan pesawat. Di situ Davis menyadari luka di badan George cepat sekali sembuh, dan Dr. Ket pun menerangkan bahwa virus itu dirancang untuk memulihkan luka dengan cepat. Di scene lain, bos dari Energen berencana untuk menghidupkan sinyal untuk memanggil para monster untuk datang ke tengah kota. Terlihat monster serigala yang sedang mengobrak-ngabrik mobil di jalan raya langsung berlari menuju suara sinyal tersebut. Begitu juga monster yang lain, langsung menuju sumber suara sinyal tersebut. Begitu pula dengan George, langsung refleks dan terbangun mendengar suara sinyal tersebut. George pun mengamuk dan langsung menghancurkan kandangnya. Dia menyerang siapapun secara membabi buta. Pesawat pun meledak dan langsung menukik tajam ke bawah. George yang sudah menjadi buas, masih ingin menyerang Davis dan Dr. Ket. Davis pun berencana untuk menyelamatkan agen Harvey yang pingsan karena dilempar oleh George. Bersambung dulu ya kawan. Kita lanjut ceritanya di next video. Sampai jumpa di part 2 selanjutnya. Bye-bye.